Katakanlah kalian ingin membuat live USB di GNU Linux. Well, cara yang paling default atau yang biasa orang lakukan adalah menggunakan command dd. Gimana cara menggunakan dd? Well, untuk membuat live USB, kalian perlu menyiapkan ISO dari distro yang ingin kalian jadikan live USB. Misalnya saya ingin membuat live USB dari ISO ini. Nah, pertama kalian buka terminal, lalu kalian pakai command dd. Nah, ada 4 flag utama yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah if. If itu artinya input file. Untuk input file itu file ISO yang ingin kalian jadikan live USB. Nah, di sini ada langit ketujuh. Nah, setelah kalian masukkan if-nya, lalu kalian harus masukkan off-nya atau output file. Outputnya adalah device yang ingin kalian jadikan live USB. Nah, pertama kalian harus tahu dulu device yang ingin kalian jadikan live USB. Kalian harus identifikasi jenis device kalian. Kalau di sini USB saya adalah SDA. Nah, kalau kalian sudah tahu device-nya, kalian bisa masukkan outputnya sebagai masukkan device-nya sebagai outputnya /dev dan yang device-nya. Dari sini SDA. Lalu yang ketiga adalah block size BS. Biasanya defaultnya itu 500K. Nah, bagusnya kalau saya di sini bakal menggunakan 4M. Lalu yang optional itu ada flag status sama dengan progress. Ini biar kita bisa melihat progres yang sudah dilakukan oleh Didi. Masukkan password dan proses Didinya. Oh, bentar. Oh ya, nggak perlu ini. Nah, proses Didinya bakal berjalan. Nah, kerugian dari Didi adalah kalian cuma bisa menggunakan satu ISO. Kalau kalian ingin menggunakan ISO lain, kalian harus mendidih ulang device kalian. Misalnya USB-nya. Nah, apa solusinya misalnya kalian ingin memakai, misalnya di sini ada 3. Gimana caranya kalian bisa memakai 3 dari ISO tersebut? Nah, ada solusinya namanya Ventoy. Nah, Ventoy ini tugasnya itu bisa membuat live USB menjadi lebih fleksibel. Bisa menggunakan banyak ISO seperti gitu. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kalian harus datang ke site Ventoy-nya. Lalu kalian download di sini. Pilih yang Linux. Kalau saya di GNU Linux, jelas pilih Linux. Lalu save file. Dan setelah kalian dapat filenya, kalian datangi. Nah, setelah itu kalian ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kalian bisa masuk ke sini. Bentar, DD-nya udah selesai. Yap, DD-nya sudah selesai. Nah, ada banyak pilihan di sini. Apa yang harus saya pilih? Kalau kalian di sistem yang 64, kalian pilih ini. Kalau yang 64 bit kalian pilih ini, kalau 32 kalian pilih ini. Simple lagi tuh. Karena saya 64, saya pilih ini. Masukkan sandi. Nah, kalian bakal disuguhkan tampilan yang simple ini. Cara menginstal
Pertama cek dulu device-nya. Tadi device-nya SDA sama ya. Nah, setelah itu kalian cuma perlu klik install. Device data holiday table jelas. Dan oke lagi. Lalu device kalian telah akan diformat menjadi bootable Ventoy. Setelah selesai, kalian bisa copy file ISO-nya ke partisi Ventoy. Ini contohnya saya bisa copy tiga-tiganya. Saya copy ke partisi Ventoy. Whoops. Oke, tadi sepertinya ada kendala dari permission file-nya. Jadi kalian copy. Biasanya kayak gitu sih. Nah, space. Ya, bisa. Nah, setelah file ISO-nya telah di copy, kalian bisa langsung pakai USB-nya sebagai live USB. Nanti bakal saya tunjukkan. Oke, sepertinya file sudah selesai di copy. Setelah itu saya bakal membuktikan kalau Vento itu beneran bisa. Sini saya punya VM. Saya bakal ganti bootnya. Hardware kita bakal pass through USB ini. USB SanDisk finish. Yes. Naikin ke atas. Nah, apply dan kita coba USB-nya sebagai bisa. Jadi kalian bisa punya live USB dengan banyak pilihan boot. Misalnya saya bakal ngebut di Arch Linux misalnya. Bakal berhasil. Bikin agak lama ya. Oh ya, jadi Vento itu bisa berjalan di yang UEFI ataupun BIOS Legacy. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk pusing-pusing memikirkan BIOS atau UEFI gitu. Nah, sepertinya bisa. Kita coba yang lainnya. Kita reboot. Ups, ya. Nah, selanjutnya kita misalnya buat ke Windows. Ups, oke, yang terjadi sebelumnya itu adalah Windows gak mau buat sama sekali ketika direkam ya. Awalnya tuh saya curiga dengan ISO Windows 7-nya dan saya ganti dengan Windows 10. Nah, saya sudah coba booting dan ternyata bisa. Tapi ketika direkam, Windowsnya nggak boot lagi gitu. Nah, entah kenapa. Dan ini screenshot dari Windows 10 yang boot sebelum saya rekam dan bootnya dari Ventoy. Dan berhasil. Moving on ke ISO selanjutnya. Oke, sekarang kita coba langit ke-7 yang versi muscle. Kenapa muscle? Karena muscle itu build different. Ya intinya karena berbeda sih. Kan kalau tadi yang Arch Linux itu Gilipsy, ini muscle. Mungkin aja ada perbedaan begitu sehingga jadi tidak work. Dan moment and oke. So udah masuk ke Plymouth. Plymouth ya. Nah, semuanya working untuk browser. Coba. Ya, nggak ada kendala ya.
Sepertinya semuanya aman. Dan begitulah Ventoy. Eh, ki- Kira-kira apa favorit kalian antara Didi dengan Ventoy? Jadi gitulah perbedaan dengan Jadi itulah cara membuat USB Live antara dengan menggunakan Didi dengan Ventoy. Kalau Didi itu cara standar dan Ventoy itu adalah cara yang modern dan lebih mudah. Itu aja.